Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video hasil dari diskusi kelompok kami. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asbi Abdullah dengan NPM 10 12 12 81. Nama saya Alif Setiadi Rahman dengan nomor NPM 10 12 12 79. Nama saya Kinjin Sakina dengan NPM 10 12 13 40. Nama saya Zulfi Aminur Rahman dengan nomor NPM 101 21 345. Nama saya Wafi Rizky Fitriani dengan NPM 101121290. Nama saya Rakadi Sumitra dengan NPM 101121398. Dan terakhir nama saya Lauren Andreas dengan NPM 101211288. Dan baik, langsung saja ke materi. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi PSPP. PSPP adalah program untuk analisis statistik yang berbasis dari data sampel. Perangkat ini bisa diakses untuk siapapun yang ingin mengaksesnya secara gratis, terutama untuk mengganti dari program SPSS yang bersifatnya prabayar, sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan uang jutaan rupiah setiap tahun untuk bisa mengakses software-software yang memang berbasis berbayar. Nah, untuk itu PSPP adalah solusi dari SPSS. Baik, di sini saya akan membahas tentang analisis komparasi atau perbandingan. Adalah prosedur analisis statistik guna menguji perbedaan di antara dua kelompok variabel atau lebih. Uji ini bergantung pada jenis dan data normal, data nominal, ordinal, rasio, dan kelompok sampel yang diuji. Berikut akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Teh Kinkin Sakina. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah dari One Sample T-Test. Langkah yang pertama yaitu jalankan program PSPP. Jadi pastikan dulu di laptop Anda itu ada aplikasi PSPP. Lalu pilih variabel di bagian view di bagian bawah. Langkah yang kedua yaitu isikan di kolom name US Kimia 12A di baris pertama dengan desimal yaitu 2. Lalu langkah yang ketiga yaitu pilih data view yang ada di samping variabel. Lalu masukkan data US Kimia yang ada di dalam soal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Andre. Dan baik, langkah selanjutnya di sini ada pilih menu analis. Di sini ada analis. Lalu kemudian kalian klik compare main. Di sini nanti akan muncul pendaftar dan kalian pilih One Sample T-Test. Dan kemudian masukkan variabel US Kimia 12A ke kotak tes variabel S dan isikan 72 kotak di tes value. Selanjutnya klik tombol option, maka muncul kotak dialog One Sample T-Test. Option secara default confident interval bernilai 95% dan missing values terpilih exclude case analysis by analysis, berarti hanya data yang valid yang digunakan dalam analis. Selanjutnya klik tombol continue, lalu klik OK sehingga muncul hasil sebagai berikut. Di sini kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Dan sekian langkah pertama dari saya, akan dilanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Yang pertama, table one simple T-Test statistik menampilkan hasil analisis statistik deskriptif yang berisi data valid, nilai rata-rata, standar deviasi, dan standar error rata-rata. Yang kedua, table one simple T-Test menampilkan hasil analisis uji perbedaan rata-rata suatu kelompok dengan suatu hipotesis. Nah, hipotesis itu ada dua, yang pertama ada HO dan yang pertama ada HO, yang kedua ada H1. Nah, HO itu adalah nilai rata-rata US Kimia kelas 12A tahun ini sama dengan yang tahun lalu
yang H1 adalah nilai rata-rata US Kimia kelas 12A tahun ini tidak sama dengan yang tahun lalu. Nah, di sini ada nilai SIG 2 Tyler sama dengan 0,00 setengah A 0,25, maka HI diterima. Nah, maksud dari sini tuh karena kenapa HI? Karena nilai rata-rata US Kimia di kelas 12A ini tuh sama dengan yang tahun lalu gitu. Nah, maka rata-rata nilai ujian sekolah pelajaran kimia kelas 12A SMAN 77 Garut ini tidak sama atau terjadi perbedaan rata-rata nilai US tahun lalu secara signifikan dengan tahun yang sekarang atau dapat dikategorikan sebagai HI karena karena sama dengan yang tahun lalu datanya itu gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu adalah pengujian prasyarat analis. Merupakan konsep dasar untuk menetapkan statistik yang dimana diperlukan apakah uji menggunakan statistik parametrik atau non parametrik. Uji prasyarat yakni uji homogenetis, variansi, populasi, uji nominalitas untuk sebaran uji nominalitas untuk sebaran dari data penelitian. Yang berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Raka Hadi Sumitra, dipersilakan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan uji prasyarat analisis. Nah, yang pertama adalah jalankan program PSPP kalian yang ada di laptop, pilih variabel Q di bagian bawah di sini, dan langkah selanjutnya adalah isikan di kolom name motivasi di baris pertama dengan desimal bernilai 2. Kedua, press test di kedua dengan desimal bernilai 2 dan post test di baris ketiga dengan desimal 2. Nah, langkah selanjutnya adalah pilih data view dan masukkan nilai motivasi belajar, pretest dan post test sebagai berikut. Nah, untuk langkah-langkah berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Hasbi Abdullah. Terima kasih. Baik, setelah tadi pembahasan yang Raka sampaikan tentang bagaimana pemasukan data dari mulai motivasi belajar, pretest dan post-test tersebut, setelah dimasukkan, langkah selanjutnya itu kita klik di bagian analisis, lalu pencet legasi dialog 1, lalu pencet one simple KS ini. Nah, setelah kita masuk ke dalam si analis itu, kita masukkan data-data yang motivasi pretest dengan post-test tadi itu sebelah sini, yang seharusnya itu kita pindahkan ke sebelah sini. Lalu setting yang dilakukannya itu normal, lalu setelah normal itu dijalankan, maka kita pencet OK, lalu muncul hasil dengan N dengan motivasi 30 itu sebagaimana yang dimana itu adalah kontestannya dari si kontestan anggota yang hadir itu ada 30, lalu ada muncul normal parameters, most extreme difference, kolomograph shear mean of Z dan ASYMP sig min 2 Thailand. Dan mungkin itu untuk hasil dari soal dari bab 4 dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari bab 4, yaitu tentang table one sample kolomograph Smirnov. Nah, di sini tes menunjukkan hasil analisis uji normalitas terhadap ketiga variabel tersebut yang berpacu kepada HO sampel berdistribusi normal, kemudian H1 sampel berdistribusi tidak normal. Di sini terdapat tabelnya. Hasil dari HMP SIG 2 min Thailand dari motivasi yaitu 0,750, kemudian pretest 0,100 dan juga posttest 0,761. Maka kesimpulannya dapat diambil berdasarkan hasil analisis tersebut, motivasi dengan HMP SIG 2 min Thailand sama dengan 0,750 lebih besar dari A 0,05 sehingga berdistribusi normal yaitu HO. Kemudian pretest dengan HMP SIG 2 min Thailand 0,100 yaitu kurang dari A 0,05 sehingga berdistribusi normal ataupun HO. Kemudian post-test dengan HMP SIG 2 min Thailand sama dengan 0,761 kurang dari A 0,05 sehingga berdistribusi normal juga yaitu HO. Sekian presentasi yang bisa kami sajikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dari segi materi ataupun pengucapan kata. Terima kasih dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.